Jadi itu. Kemudian berkaitan dengan dokumentasi harus betul-betul hati-hati, ya. Handphone, pengalaman kami di sana, alhamdulillah yang saya dampingi waktu itu adalah beberapa jenderal juga dan dari Mabes dan Polda, jadi aparat ya. Dan sudah biasa dengan senjata, tidur aja pakai pistol mungkin ya. Tapi pada saat mereka berhadapan dengan tentara Israel, ternyata jiper juga Pak Yai, takut juga melihat kurang lebih 9 sampai 10 checkpoint sampai Bapak Ibu nanti tiba di hotel. Ya. Ini handphone, ini akan disadap semua isinya. Ya. Bagian depan ada alat khusus, kemudian juga bagian belakang akan ditempelkan dengan alat khusus detektor. Kemudian tidak hanya depan dan belakang, sisi atas, kiri, kanan juga akan disadap. Yang ingin saya sampaikan adalah jika Bapak Ibu aktif di medsos berkaitan dengan komentar-komentar yang berkaitan dengan Israel, itu sebaiknya di-delete sebelum ke sana. Karena ada yang vokal di grup dan lain sebagainya menyinggung tentang kebijakan Israel ini dan itu sebaiknya dihapus. Karena pengalaman adalah satu jenderal waktu itu tertahan headnya, kemudian sempat khawatir dan sempat takut juga Pak Jenderal. Jangan-jangan berkaitan dengan konten atau aplikasi yang ada di handphone. Tapi alhamdulillah, finally akhirnya diserahkan kembali handphone tersebut. Ya. Kemudian pada saat pengambilan dokumentasi, jangan sampai nanti sebelum Bapak Ibu melewati batasan yang dibolehkan untuk mengambil foto dan video, Bapak Ibu sudah disibukkan dengan handphone. Dan Local Gate sangat berhati-hati dalam hal ini, dalam apa? Membimbing, mengarahkan jemaah supaya tidak apa? Kemudian sedikit-sedikit ambil dokumentasi. Kita kan suka latah ya. Nah jadi tolong begitu masuk wilayah Israel, kemudian koper nanti jalurnya berbeda. Pemeriksaan koper dulu, kemudian jamaah akan dikirim menuju imigrasi dan akan menuju konternya masing-masing. Nah di sini apa saja di antara pertanyaannya? Anda mau kemana? Bapak Ibu mau kemana pakai bahasa Inggris? Jawabnya adalah ke Israel Pak, jangan dibilang ke Aqsa. Karena mereka akan marah kadang-kadang, akan sensi dengan jawaban-jawaban seperti itu berkaitan dengan Aqsa dan Palestina. Kemana? Ke Israel. Ngapain? Wisata biasa saja. Jawabnya adalah wisata. Dan kadang-kadang dia akan memancing tentang pakaian. Pakaiannya kok cantik sekali, bagus sekali, orang dari Indonesia. Nah, pertanyaan seperti untuk tidak dijawab. Jadi yang penting-penting aja. Kadang dia memancing pertanyaan dengan bahasa Inggris dan kebetulan jamaahnya sangat pintar bahasa Inggris. Jadi terlibat panjang komunikasinya, itu dia enggak. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang biasa ditanya adalah local guide-nya. Ya, kemudian juga tour leader Ustadz Umar sebagai pembimbing Bapak Ibu sekalian. Ustadz Umar nanti akan banyak ditanya biasanya. Saya waktu itu juga banyak sekali ditanyakan, tapi saya anggap aja tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya. Nah, saya tertolong waktu itu ada jamaah lain, ya, bukan orang Indonesia. Pertanyaan sangat serius berkaitan dengan di luar keberangkatan, di luar agenda kita ke Aqsa. Banyak hal yang saya dengar. Nah kemudian karena yang di depan saya petugasnya ikut fokus juga menanyakan akhirnya orang yang di sebelah saya, akhirnya saya diloloskan. Alhamdulillah. Modalnya adanya manajemen langit yang tadi Pak Kiai sampaikan. Itu sekaligus loh, penjenengan sudah diijazah sama Pak Kiai. La haula wala quwata illa billah, jadi zikir. Kemudian kita arahkan jamaah dari berangkat saat sujud dalam sholat munajat ke Allah. Kemudian juga jangan putus sholawat. Itu senjata ampuh insya Allah. Dan alhamdulillah Pak Kiai akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu setelah selesai pemeriksaan nanti akan menuju bis yang sudah disiapkan. Itu bagasi, anggap tidak ada masalah dan lancar-lancar saja. Begitu keluar, Bapak Ibu akan lihat ranjau udara. Jadi gunung setelah Habib Ridge itu akan ada kiri kanan itu gunung, dan gunung itu ada setrumnya Bapak Ibu ya. Itu setrum semua, saking takutnya tentara Israel dengan musuh-musuh mereka. Ya. Dan kelihatan kalau bisnya agak jalan agak santai, itu ranjau darat itu kelihatan Bapak Ibu. Sebesar paha ini muncul sebagian. Di ranjau darat dan gunung penuh untuk apa? Pengamanan tentara Israel. Kemudian nanti pada checkpoint pertama kadang mereka masuk bus dan senjata laras panjang dan sangat ngeri melihat senjata. Di Bapak Ibu tidak usah takut ya, karena niat kita adalah mengikuti perintah
Rasulullah SAW menuju masjid suci kita yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Itu saja yang selalu diingat bahwa kita adalah pertama ke sana diundang oleh Allah, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kita akan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Checkpoint yang berikut juga seperti itu. Kadang kemudian paspor akan ditanyakan, ya. Pada saat paspor diminta, Bapak Ibu tidak perlu menatap wajah tentara Israel yang kelihatan ganas dan garang itu, ya. Cukup dikeluarkan paspornya dan diangkat seperti ini, ya, diangkat. Kadang dia bertanya, kadang enggak, tapi seringkali tidak bertanya, ya. Dikeluarkan, kemudian turun kembali itu jumlahnya, kemudian ada komunikasi singkat dengan local gate, kemudian dilanjutkan, ya. Intinya sampai checkpoint terakhir Bapak Ibu tidak usah berkomentar apapun, ikuti semua arahan daripada local guide. Nah, nanti ada batasan di mana Bapak Ibu sudah mulai boleh untuk mengambil dokumentasi. Nah, itu silakan, ya. Jadi sekali lagi, sebelum area diperbolehkan untuk dokumentasi, Bapak Ibu jangan disibukkan dengan handphone, ya, karena itu akan memancing perhatian daripada petugas dan karena akan dipersulit, ya, seperti itu. Kemudian in case, misal pada saat penyeberangan itu qadarullah misal ada sedikit kesulitan bagi ini. Apapun yang terjadi di lapangan, yakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kami ke sana waktu akan menyeberang, ya. Itu ada antrian 9 bus kalau tidak salah, di antaranya ada truk Makassar, ya, anggota DPRD berkunjung ke sana, kami yang paling belakang. Di depan kami pada akhirnya tidak bisa masuk, oke. Dan kita nggak boleh nanya apa alasannya, visa kita sudah lengkap, legalitas perjalanan kita sudah komplit, tapi kadang-kadang tidak terjamin juga untuk masuk kadang-kadang, ya. Ini harus dipahami betul-betul. Kembali kepada keikhlasan tadi, memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Di depan kami akhirnya kembali ke Jordania, ya. Grup kami kemudian maju pada gilirannya dan sudah lolos masuk, ya. Dan kami sempat bincang-bincang karena kebetulan saya kenal dengan pimpinan travelnya. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Semuanya baik-baik saja, aman, dokumentasi, visanya sudah dapat semua, nggak ada kendala dengan teknis. Alhasil disuruh kembali ke Jawa. Sampai hari ketiga mencoba tetap ditolak. Nah, artinya jika itu terjadi tidak usah menganggap bahwa itu besok akan terjadi kiamat, ya. Jadi pasrahkan semuanya kepada Allah, yang penting ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan, ya, dipakai sudah dibahas, kemudian siapkan sebelum berangkat recehan dolar. Nanti panjenengan akan diberikan kesempatan oleh local guide untuk mengumpulkan sumbangan, sodakoh di sana. Nanti akan berinteraksi mungkin dengan anak-anak Palestina secara langsung. Gua akan nangis kalau melihat kondisi mereka di sana. Tidak banyak yang dipublikasikan, tidak banyak yang diekspos. Terus saya kalau ingat saya pengen nangis, ya. Bagaimana perbandingan dengan pemukiman Palestina dengan Israel. Dan Bapak Ibu akan terjun dan menangis. Bagaimana mereka di tenda-tenda yang sangat sederhana sekali, menghafal Al-Quran, ya. Maka teknisnya nanti akan diarahkan juga oleh local guide bahwa di bus nanti Bapak Ibu akan diminta seikhlasnya mengumpulkan dolar recehan begitu, kemudian masuk dalam amplop. Yang akan memberikan nanti ada local guide, bukan panjenengan secara langsung. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu turun kemudian membagikan secara perorangan, itu akan datang semua, ya, seperti itu. Jadi tolong disiapkan sedekah terbaik panjenengan menuju Aqsa, ya. Kemudian tarhim itu biasa di sana menjelang waktu sholat subuh. Shalatu wassalamu alaik, itu akan Bapak Ibu dengarkan sebelum menjelang azan subuh, ya. Tarhim akan berkumandang buat Bapak Ibu merinding mendengarnya, ya. Kemudian jika ada perlakuan tentara Israel,
yang kadang-kadang memancing emosi, Bapak Ibu nggak usah cepat tersinggung. Memang mereka seperti itu, musuh-musuh Islam, ya. Jadi mereka sangat kasar dengan kita, dan Bapak Ibu nanti dibatasi biasanya setelah Isya selesai, Masjidil Aqsa itu akan dikosongkan. Ya. Tentara Israel dan tentara Palestina itu akan aplusan. Setahu saya jika tidak ada perubahan, ba'da Isya sampai nanti pagi itu adalah tentara Palestina yang akan menjaga, ya, atau sebaliknya tentara Israel. Ya, dan mereka akan kasar, mereka akan mengosongkan bawa senjata laras panjang dan sebagainya, senjata lengkap, menyisir, ya, khusus di Masjidil Aqsa, bukan hanya di sekitar King of the Rock gitu ya, yang ubahnya berwarna keemasan, itu tidak terkonsentrasi di sana. Biasanya jamaah lebih banyak konsentrasinya di Masjid Aqsa yang asli, ya, yang di hadapannya itu ada 2 pohon zaitun yang usianya sudah ratusan tahun. Kemudian Bapak Ibu harus tahu juga bahwa aktivitas di Masjidil Aqsa itu diawasi 24 jam. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk, itu utama Masjidil Aqsa di perbatasan itu, karena sekeliling itu seperti gunung, ya, komplek Aqsa itu. Di atasnya itu ada tentara 24 jam yang mengawasi aktivitas yang ada di komplek Aqsa, khusus di sekitar Masjid Aqsa-nya. Jadi mereka lalu lalang, dan itu mereka pakai kamera yang canggih semua. Jadi supaya dipastikan pada saat harus ada sterilisasi dari jamaah, tidak ada yang berada di Masjidil Aqsa. Dan di situ juga kalau tidak salah Imam Ghazali pernah menuliskan ihya-nya pakai di sana. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti juga saya akan koordinasi dengan Ustaz Umar dan Pak Haji Eri nanti, ya, karena beliau juga akan berangkat. Mudah-mudahan akan ketemu dengan Imam Masjidil Aqsa, ya, Abu Yusuf dan yang lainnya, supaya nanti dibawa. Di situ ada kantor DKM-nya lah kalau di kita, ya, akan dibawa ke sana. Kemudian beliau akan menjelaskan secara detail dan lengkap dengan bahasa Inggris sejarah setiap titik penting di sekitar komplek Masjidil Aqsa. Dan juga di situ ada kursi Sulaiman, ya, juga akan dijelaskan, ya. Dan di situ ada Ma'had Tahfiz. Abu Yusuf sekolahnya dari level ibtidai, ya, sampai beliau selesai Qur'annya di tempat itu akan diceritakan oleh beliau. Artinya ada halakoh singkat nanti khusus orang Indonesia, masya Allah, diberikan kesempatan yang luar biasa. Mereka sangat welcome dengan orang Indonesia. Kadang-kadang pada saat kita pada Isya kemudian atau pada subuh nanti justru imam masjid yang mengambil jamaah, bukan ustadz dari rombongan itu yang request supaya diberikan agenda untuk menjelaskan misalnya beberapa titik penting di sekitar komplek Masjid. Tapi imam besarnya langsung menghampiri jamaah. Alhamdulillah sekarang Masjidil Aqsa tidak seperti terakhir yang saya ke sana, sudah dicat ulang, ya, sudah sedikit lebih baik walaupun bagian luarnya tidak ada perubahan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya nitip sama Ustaz Umar nanti sama Pak Haji Erik dan beliau ada di depan kita. Tolong koordinasi dengan local guide, karena kalau kita tidak agak cerewet dalam hal-hal positif, artinya begini, pada saat sudah waktunya qiyamul lail, kalau bisa dipercepat untuk menuju Masjidil Aqsa-nya. Misal jam 3 itu jamaah sudah ready di lobi, kemudian menuju masjid untuk persiapan qiyamul lail sampai pelaksanaan sholat subuh selesai. Jadi harus diingatkan juga local guide-nya. Kemudian yang lain adalah yang berkaitan dengan kekompakan jamaah, ya. Nah, ini perlu disiplin tinggi, ya, di sana, karena waktu kita hanya 3 hari di sana. Jadi tolong nanti pakai, insya Allah akan memberikan arahan terbaik untuk Bapak Ibu, masya Allah. Untuk ini belum pakai komplit, ya, komisi fatwanya ikut. Yang menarik sebetulnya yang disampaikan seperti tadi masalah mikot makani itu secara detail sekali supaya Bapak Ibu paham
fikih itu artinya kan paham, memberikan pemahaman yang paripurna bagaimana kita harus mengikut makani. Masya Allah, jazakumullah khair Pak Kiai. Ya. Jadi segala suatu kegiatan harus koordinasi dengan local guide, dengan Pak Kiai. Ya. Soalnya zamannya pandu semua Pak Kiai. Ya. Entah itu nanti ada zikir bersama dengan tidak membuat satu perhatian khusus dari tentara Israel atau tentara Palestina yang ada di sana. Kalau tentara Palestina nggak usah kita bahas. Mereka support semua kegiatan kita, ya, dan mereka banyak yang bahasa Arab. Ya, bahasa Arab banyak yang bisa komunikasi dengan bahasa Arab, kecuali tentara Israel. Jadi local guide itu satu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, juga nanti bahasa Israel bagi. Nah, itu untuk mempermudah hajat jamaah selama di sana. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Waktu kita sudah waktunya sholat. Salah satu destinasi biasanya yang sering dalam selama ini adalah BTS. Iya. Gimana caranya itu diganti dengan ke Masjid Al-Aqsa saja, lebih detail terkait dengan yang ada di bawah itu, yang terkait dengan pelaksanaan Sulaiman juga dan apa semua. Kalau kita berbeda gereja, Betul. lebih baik tidak alihkan ke kalian diumumkan. Baik. Local guide tentu mengikuti SOP, ya. Bethlehem atau destinasi apapun itu yang dalam schedule. Setahu saya Bethlehem nggak ada ya Ustaz. Memang tidak ada. Tapi jika ada, ini bagus nih untuk next trip ya. Jika ada, waktu itu kami ada. Kemudian kami skip pakai. Kami skip dan kami tidak turun. Jadi local guide tentu bekerja dengan instruksi, dengan job desk yang sudah disiapkan, akan diarahkan menuju ya itu yang tadi pakai maksud. Jadi kita skip, kita hanya turun, hanya melihat saja, minta oh ini loh, ya. Kalau Nasrani kan di sana kumpul, jadi destinasi wajibnya. Kemudian juga alhamdulillah mengingatkan saya di Jericho. Jericho itu adalah kota tua yang diabadikan dalam sejarah juga. Di sana ada sumur Zam-Zam juga. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi versi Nasrani. Mungkin jamaah tidak diarahkan ke situ ya. Di Jericho itu juga nanti ada satu musola kecil di lereng sedikit, ada gunung, beberapa gunung. Nah di pertengahan gunung itu sedikit ke bawah, di situ ada musola. Jadi juga local guide akan menjelaskan bahwa Nabi Isa pernah ke sana. Ya. Berkaitan dengan Jericho juga di kota tua tadi, itu ada satu sumur yang dikeramatkan, yang disucikan oleh kaum Nasrani. Kalau tidak salah ada 5 pohon kurma yang sudah tua sekali usia di situ, dan tengah-tengah itu ada sumur versi mereka sumur Zam-Zam, gitu ya. Jadi mereka di situ melakukan zikir versi mereka dan tabarukan versi mereka gitu oke. Jadi kebetulan memang sumur itu saya tanya sama local guide yang membawa kaum Nasrani itu, memang belum pernah kering. Sampai saya belum pernah kering itu air. Walaupun musim kemarau panjang. Jadi mereka berdoa, ya persilah versinya. Saya bilang istilahnya apa? Sebenarnya versi kaum Nasrani, mohon maaf kalau istilah saya kurang pas pakai. Jadi mereka berdoa di situ, kemudian tabarukan air Zam-Zam, ada yang musab kepala, muka, badan semua. Intinya saya tanyakan, jawaban mereka Pak, ya ini air suci mereka. Nah itu jangan ikut-ikutan. Nanti malah ke sana ya kalau kebetulan ada repot. Walaupun nanti akan obat ya. Oke itu dia. Kemudian di Laut Mati itu sebaiknya juga dari sekarang siapkan pakaian apa? Bukan renang itu ya. Tapi pakaian renang yang syar'i ya, begitu ya. Tetap renang kok syar'i. Ngewesnya pinter ya lagi ngewes ya. Artinya baju yang nyaman untuk dipergunakan. Saya kalau bapak sudah ke sana, tapi usul bapak nggak turun gitu ya. Di sini mohon ada yang lemu ya. Kalau dia lemu, selemu apapun itu dia akan ngambang gitu loh. Jadi nggak perlu dicipuk di air, itu kita coba. Mohon maaf ya Pak polisi itu sedikit sering yang kurus dan suspek ya, gemuk-gemuk gitu ya. Nah dia takut, saya bilang ayo ke tengah, enggak tenggelam, ayo mas, bener nggak tenggelam kan? Jadi iklannya itu sampai bisa baca koran, mereka yang ahli udut yang rokok yang ngambang gitu loh. Gitu seperti itu, karena 20 kali lipat lebih asin dan
ikan pun nggak ada di sana. Ya. Nggak kuat, ikan ini nggak kuat, bagaimana kita gitu ya. Kemudian di Dubai, di laut mati itu banyak putri duyung di jam-jam tertentu. Jadi ustadznya Pak Haji Eri jangan dulu jamaahnya turun, salah. Imamnya dulu dong nih. Amirul umrohnya dulu turun gitu. Jangan pakai. Pokoknya menjadikan standby dulu di bus sama Bunyai, kalau Bunyai ikut dengan rombongan. Nanti Pak Haji Eri satu Umar yang survei tempat. Begitu turun. Jadi laut mati itu ada pintu utama dan yang pintu-pintu yang lainnya. Biasa diturunkan di pintu utama itu ada kolam renang yang sangat besar dan bagus, indah, ya. Setelah itu turun, dicek dulu ada putri duyung nggak gimana gitu ya. Kalau ada jangan turun gitu, kan dosanya sama kata Gus Bah. Elek sama yang cantik ya sama aja kan. Yang mendingan yang cantik. Berjamaah yang jawab. Ya seperti itu. Jadi kalau dipastikan tidak putri duyungnya ya turun, mendekat gitu atau mandi sekalian. Tapi kalau ada bisa ada pilihan dari pintu-pintu yang lain yang nyaman untuk apa? Berwisata. Ya. Itu kan lumpurnya itu yang ada khasiatnya konon seperti itu. Juga di Burj Al Arab juga begitu. Ya, pakai deparan walaupun pakai ya, turun gitu. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kemudian perjalanan suci kita yang agung ini kontaminasi dengan hal-hal maksiat seperti itu. Baik yang lain. Oh, nanti akan panjang Pak. Ya intinya ya namanya di Dubai itu yang terker di dunia semua. Tertinggi, termahal, termewah, ya mallnya kan mall terbesar itu. Ya, berapa kali lapangan bola itu. Cuma kita nggak ke sana. Beberapa gerai itu cuman masuk akuarium yang terbesar di dunia itu. Kemudian nanti Burj Khalifa hanya foto stop saja dan nggak lama. Intinya disepakati supaya nyaman nanti kembali ke airportnya jangan sampai kesusu begitu ya, tahu kesusu? Ini orang mana? Ini orang airport. Jangan sampai kesusu itu nggak nyaman. Jadi diatur sedemikian rupa waktunya supaya nanti nyaman persiapan untuk boarding berikutnya. Ya. Jakarta Dubai jarak tempuhnya 7,5 jam. Ya, 7,5 jam saja. Kemudian tentu nanti ke Jeddahnya hanya 2 jam mungkin ya, bacanya bagus 2 jam. Kemudian jika tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan gambaran kereta cepat ya. Kereta cepat itu jarak tempuh Madinah Jeddah, Madinah Kah ya, begitu sebaliknya hanya 2 jam 10 menit atau 2 jam 20 dengan kecepatan jarak tempuh 220-230. Tapi nyaman ya, nggak seperti KRL yang ada di plus 62 itu kan goyang, suaranya ramai tapi bagusnya nggak ngantuk. Kalau ini dijamin Bapak Ibu karena ngantuk ya. Gambaran kalau misalkan kita mikot dari Madinah kemudian ke Mekah, ini kan tidak ada di grup ini karena umroh duluan, tapi kita mesti ada apa ya, informasi supaya next trip ada gambaran gitu. Kalau dari Madinah mikot kemudian ke Mekah, jadi destinasinya begini, apa aja jurusannya dari Madinah, dia nggak langsung Mekah, ke Jeddah dulu, menurunkan penumpang, menaikkan penumpang, baru kemudian nanti ke stasiun Mekah seperti itu. Nah dari Mekah ke Madinah 2 jam 20 menit. Gambaran di kereta itu sangat nyaman ya. Toiletnya sama seperti di pesawat 5 star. Kemudian ada kafenya. Jadi kalau panjenengan ngantuk bisa beli kopi, bisa teh, ada cemilan-cemilan yang ringan itu bisa dibeli di kereta cepat ya. Kemudian usahakan pada saat perjalanan ke Madinah nanti usai melaksanakan ibadah umrah atau agenda utama, sebaiknya tidak membawa bagasi yang tidak penting ya. Sama sepertinya panjenengan dari Amman Jordania menuju Aqsa, jadi kan yang perlu-perlu aja. Karena bus itu akan ngedrop Bapak Ibu ke stasiun kereta cepat, kemudian bis yang sama akan langsung meluncur membawa bagasi kemana? Ke hotel Madinah. Tentu panjenengan lebih dulu sampai ya, karena 2 jam 20 menit, 2 jam 10 menit ada bagasi, nanti sekitar 5 jam baru akan sampai di Madinah begitu. Jadi insya Allah tetap nyaman. Ya, bagaimana kalau kita umroh dulu kemudian baru mikotnya di Zulhulaifah ya. Perbedaannya begini gambarannya.
Setelah kita evaluasi beberapa grup yang bersama saya tanya bagaimana sih kenyamanannya. Tentu semuanya sepakat paling enak, praktis, ya, cepat menggunakan kereta cepat. Tetapi yang tidak dirasakan adalah lazahnya bertalbiyah. Nah itu aja pakai. Karena penumpang yang dari Mekah ke Madinah, begitu sebaliknya tidak semuanya berumroh gitu loh. Tidak semuanya berumroh. Jadi karena campuran dari macam-macam penumpang, sehingga kalau kita tidak dapat satu rombongan request tiketnya maka nggak nyaman untuk talbiyah. Itu toh, ya itu saja. Yang lainnya oke semua, ya seperti itu. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan yang lain? Soalnya cukup ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ya? Masalah bagasi yang dari Jordan. Dari Jordan ke Aqsa. Ya, betul. Iya, gunting nggak usah dibawa karena kita belum pengen tahallul. Ya. Sabun, alat-alat mandi ya dibawa lengkap. Kemudian pakaiannya yang saya bilang tadi cukup celana ya kalau bawa bapak. Ya kain misalnya tidak usah dipakai selama di sana. Kemudian juga jaket karena cuacanya dingin. Ya, cuacanya dingin, jadi baju hangat kalau dipersiapkan. Ibu-ibu pakai legging, ibu-ibu tahu ya perlu aja insya Allah. Kemudian juga bawa juga kacamata hitam. Ya, kalau mau topi juga silakan. Kan tetap di siang hari kan cuaca juga lumayan ya, seperti itu untuk kenyamanan. Intinya nggak usah banyak-banyak bawa pakaian salinan lah, seperlunya aja ya. Alat-alat yang lain, oh iya, kamera yang canggih itu juga sebaiknya nggak usah dibawa ya, nyebrang ke Aqsa ya. Kamera yang aneh-aneh itu ya, maksudnya yang mahal-mahal itu disimpan aja nanti di imigrasi Jordania. Laptop nggak usah dibawa laptop ya. Laptop nggak usah dibawa ke sana, nanti lama lagi ngecek handphonenya, diceknya bolak-balik, apalagi laptop gitu loh ya, apalagi laptop. Kemudian jangan muncul rasa takut yang Pak Kiai bilang tadi. Kalau sudah diundang sama Allah ya pasti Allah akan jamu kok ya, nggak usah ya. Sebenarnya boleh-boleh aja bagasi besar itu dibawa kereta cepat. Cuma bayang kalau satu grup, belum lagi grup-grup yang lain semuanya bawa bagasinya. Itu ada keterbatasan untuk penyimpanan rak-rak bagasi di setiap gerbongnya. Ya, jadi cukup tas cabin yang diperlukan saja. Jika nggak perlu, kita nggak perlu salinan kan di perjalanan. Ya, silakan saja langsung dimasukkan ke bus kita. Ya, walaupun boleh. Kemudian tiket itu nanti cukup di scan pada saat check in ya. Stasiun kereta cepat nanti Bapak Ibu akan duduk dengan tertib di tempat yang sudah disediakan di stasiun tersebut. Maka kemudian nanti pada saat akan check in, staf di stasiun tersebut akan mencari mana koordinatornya, mana ustadznya, mana mutawifnya. Disampaikan mana ininya, tiketnya dibaca. Oh sekarang check in, silakan menuju gate. Karena nggak sama. Kadang-kadang di sisi kiri, kadang-kadang di sisi kanan. Nah, seperti itu. Kemudian jika nanti satu kondisi misalnya ada yang menggunakan wheelchair, itu juga akan tetap nyaman, nggak masalah. Itu ada liftnya gitu. Untuk menuju ruang tunggu berikutnya itu ada fasilitas lift. Jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah walaupun salah satu jam misalnya nanti harus menggunakan kursi roda seperti itu. Ya. Kemudian yang tertera di tiket itu satu seat, nomor seat sama seperti di pesawat ya, seperti di boarding pass. Kemudian gerbong. Nah gerbong itu nanti kalau nggak ngerti ya nanya, karena itu kan bahasa Arab semua ya, mungkin nggak semuanya ngerti bacanya ya. Nanti nomor gerbongnya sekian, dia akan diurut gitu ya. Nanti petugas yang akan mengarahkan jenengan, oh ini salah ke sana, walaupun dia tembus. Karena pembagian keretanya itu yang paling depan itu adalah bisnis kelas, yang sebelah berikutnya adalah apa? Ekonomi kelas. Dibatasi oleh kafe. Ada pantry untuk penjenengan nanti mungkin sekedar pengen beli teh dan kopi dan kawan-kawannya. Oh iya, booster itu berlaku untuk usia di atas 18 tahun. Jadi kalau yang belum 18 tahun belum booster nggak apa-apa. Berlakunya hanya emang usia di atas 18. Kalau yang di atas 18 sudah booster semua insya Allah ya. Oh ya udah berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
ini dari yang memutuskan kebijakan vaksin meningitis itu wajib atau enggak itu Kementerian Kesehatan. Nah, untuk umroh sudah dicabut, tapi kalau haji masih wajib. Jadi sifatnya hanya dianjurkan. Bagi yang mau monggo vaksin meningitis, bagi yang enggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Ibu. Mau tanya, kalau kami bawa laptop, tapi nggak kami bawa pada saat destinasi ke Jordan, tapi sampai di bagasi aja waktu Ustaz tadi bilang aman tadi ya? Ya, Itu boleh nggak? kan di gudang khusus Itu untuk safe ya? simpan bagasi. Safe selama ini. Oh, berarti Aman, ada garansi nyaman insyaallah. Oke. Itu memang disediakan khusus untuk yang buat nyebrang via aman. Jadi disimpannya di situ. Jadi nanti ketika kita kembali nyebrang, nah, koper itu diambil lagi. Aman. Iya. Bapak, Terima kasih, Pak. bagasi Emirat, bagasi jatahnya 30 kilo, kalau Flynas 35 kilo jatah bagasinya. Terus kemudian nanti ketika turun di Dubai City Tour, nanti di Dubai bagasinya turun ya? Enggak ya? Enggak turun. Jadi kalau bisa nanti bawa di kabin itu seperlunya aja. Soalnya kan kita pengennya tuh waktu maksimal, semakin cepat keluar imigrasi, semakin cepat City Tour Dubai dimulai. Kalau semakin cepat City Tour Dubai dimulai, artinya banyak tempat yang bisa kita dapetin gitu. Karena kalau misalnya nanti kita lambat keluar, bisa jadi satu destinasi hilang karena nggak Uber. Karena targetnya sebelum jam 12 udah nyampe Bandara Alemi. Insya Allah nanti sarapan ada di sana. Iya Pak. Mohon petunjuk untuk peralatan yang kita bawa ke Masjidil Aqsa. Itu kita cuma bahas satu koper per orang atau gimana solusinya supaya kita bisa untuk memudahkan kita pemeriksaan. Kalau mau disepakati satu koper satu orang juga boleh. Kira-kira cukup kan ya satu koper satu orang? Kalau musim dingin 3 hari ganti sekali bisa juga karena Iya. tidak pernah mandi. Di musim dingin atau males dingin? Disepakati insya Allah biar mempercepat pemeriksaan X-ray dan lain-lain, lebih baik satu koper kali bahagia. Cukup ya? Koper kekin cukup ya insya Allah. Ada lagi pertanyaannya Pak? Kadang-kala pada saat kita menuju imigrasi baik di Saudi Arabia, kemudian di Dubai, kalian yang di Dubai terlebih dahulu, saat sidik jari dan scan mata, kadang ada sedikit masalah. Kadang ada jamaah yang dari semenjak lahir ada kelainan di beberapa jari. Mungkin salah satunya kemudian pernah ditempelkan di mesin scan, itu tidak terbaca dengan sempurna. Ya, itu satu. Kemudian begitu juga dengan bagian mata, karena faktor usia, katarak ataupun semenjak terlahir kan, kemudian ada masalah dengan salah satu matanya. Jadi saat scan mata dan sidik jari, kadang ada masalah salah satunya. Maka kemudian Bapak Ibu tertahan di konter imigrasi dan akan dialihkan ke kantor imigrasi yang ada di dalam airport. Nah itu juga jangan kemudian panik dan menganggap ini masalah besar. Simpel sebenarnya. Data Bapak Ibu nanti akan diverifikasi secara manual. Ya. Makanya nanti kalau diatur Ustaz Umar sebaiknya belakangan keluar dari imigrasi. Pak Kiai monggo nanti duluan bersama jamaah. Ini imigrasi, kemudian imigrasi ada mesin X-ray, itu nggak ketat. Setelah itu nanti disepakati bahwa meeting pointnya di situ. Setelah X-ray, setelah imigrasi. Nah nanti pertengahan nanti Pak Haji Eri, belakangan Ustaz Umar, itu untuk memastikan bahwa jika ada jamaah yang bermasalah itu perlu pendampingan. Ya kadang-kadang terbatas karena komunikasi, ya bahasa Arab bahasa Inggrisnya perlu didampingi, dicek aman, kemudian Ustaz Umar langsung keluar seperti itu. Ya. Mungkin ada yang terlewat karena masuk negara orang, HP kan tidak bisa dipakai.
di Dubai. Ya, di Dubai, di Yordan itu mungkin Baik. ada prioritas Iya. harganya siapa yang dipakai untuk Ah. media komunikasi karena pasti kan upgrade Betul. beda negara Iya. beda. Baik, terima kasih sudah mengingatkan pakai. Jadi pada saat repo landing sebaiknya pakai data yang diaktifkan dulu. Itu bisa menggunakan WiFi, fasilitas WiFi bandara. Itu high speed, wah kencang itu. Bisa dengan cukup memasukkan email pribadi saja yang aktif, kemudian langsung bisa diakses. Begitu keluar dari airport, jika ada keperluan untuk menggunakan internet untuk komunikasi, WhatsApp dan lain sebagainya, selama ini kami menggunakan dua yang paling banyak, M3 dan Telkomsel. Telkomsel itu di Turki, beberapa negara di luar Saudi Arabia, asal kuotanya nggak habis ya, itu tetap on. Ya maka hemat-hematlah, bijaklah menggunakan paket data. Karena jenengan mesti nanti banyak ambil dokumentasi itu sekitar komplek Masjidil Aqsa toh. Karena itu bukan hanya untuk sekedar dokumentasi, tetapi untuk diayat, untuk dakwah, niatkan untuk dakwah. Ya seperti itu. Jadi insya Allah aman selama ini gunakan Telkomsel yang pakai 275.000 itu cukup untuk sampai kita kepulangan bagi pengalaman kami. Ya. Begitu nanti di hotel juga kan ada lagi tuh fasilitas WiFi hotel. Ustaz, maaf ditambahin. Ya, silakan. Jadi kalau untuk paket umroh plus Turki itu memang yang 275.000. Tapi kalau karena kita masuk ke Aqsa, itu di paketnya itu seolah-olah kita paket Amerika. Jadi kita masuk ke Israel, jadi dia lebih mahal, 500.000 biasanya. Jadi nanti kalau misalnya pakai pengguna Telkomsel itu kan ada pencet. Nanti insya Allah saya share ke Mbak Rian biar Mbak Rian bisa info di grup. Jadi paket yang dipilih itu paket seolah-olah kita mau ke Amerika gitu. Paket itu yang bisa aktif di Israel. Jadi kalau paket yang umroh plus Turki 275.000 itu nggak bisa. Kalau untuk Aqsa yang 500.000 itu insya Allah bisa dari awal berangkat ke Aqsa sampai untuk dipakai umroh gitu. 500.000 yang murah, 4 negara toh. Tapi itu awet karena kan nanti di hotel pakai wifi gitu ya. Palingan Yang nanti disampaikan Pak Ketua ya, terkait dengan persiapan giling-giling uang dan seberapa mendesak kebutuhan tentang uang dinar yang di Dubai. Terus mungkin perlu dipersiapkan sekian Ya sebaik dolar saja, US dollar ya mungkin ya aman lah semua tempat. Walaupun nanti kembali ke paspor di imigrasi Dubai, panjenengan nanti akan dibagikan SIM card, satu-satu SIM card Dubai itu kalau nggak salah 5 GB. Cuman kan masalah repotnya nggak semuanya mau bongkar pasang SIM card itu aja gitu. Karena bongkar pasang SIM card error gitu, nggak bisa dipakai internetnya. Tapi nanti jenengan akan diselipkan di tengah-tengah paspor pada saat landing di Dubai di imigrasi akan diberikan setiap jamaah satu SIM card gratis itu paket internet 5 GB. Ya. Ya nanti dicoba aja ya barangkali akhirnya di Israel bisa. Ya. Kemudian ada informasinya saya lupa tadi untuk menyampaikan. Kan wilayah sana itu memang rentan konflik ya Bapak Ibu sekalian. Seperti saya waktu malam pertama di sana bersama jamaah tengah malam kira-kira jam 1 jam 2 waktu sana terdengar tembakan beberapa kali. Nah jadi nggak usah panik karena tourism itu aman ya. Yang konflik itu dengan orang-orang Palestina ya. Nanti Bapak Ibu akan melewati ke kampung Arab namanya. Itu orang Arab semua isinya ya. Di luar daripada pemukiman Israel. Jadi kalau misal nanti terdengar ada konflik atau ada tembakan di tengah malam, ya jadi Bapak Ibu nggak usah panik, tenang aja, karena tidak akan mengusik tourism biasanya. Ya turis itu akan aman-aman saja. Di X-ray itu tidak ada yang luput dari pemeriksaan, Pak. Pakaian, kemudian koper, termasuk juga dompet jenengan. Maka yang aneh-aneh nggak usah dibawa. Ada wafak aja dibawa ke sana itu. Ya. Oh iya, jadi keanggotaannya itu jenengan
ditinggalkan di Indonesia saja, nggak usah dibawa. Ya, karena itu juga akan memancing pertanyaan-pertanyaan nanti. Gitu. Seperti itu. Jadi atribut-atribut yang tidak perlu, aksesoris yang tidak perlu dibawa sebaiknya ditinggalkan aja di imigrasi Jordania, di gudang penitipan barang, atau seperti panjenengan misalnya anggota itu nggak usah dibawa. Karena saya punya pengalaman di Qatar, Doha, ya, ibu kota Qatar adalah Doha. Ada salah satu jamaah dari Solo yang bersama saya, borgolnya kelupaan Pak. Jadi dari kantor tuh langsung ke airport karena ada urusan mendadak. Kemudian pamitan dari grup, beliau ke kantor dulu, kemudian langsung ke airport. Padahal dia lupa bahwa borgol itu lupa dititipkan di kantor. Alhamdulillah di Jakarta lolos karena beliau anggota. Cukup apa? Mengeluarkan ID-nya bahwa ini anggota polisi. Begitu landing di Doha di Qatar, ya akhirnya disita. Sempat diinterogasi dulu sama polisi yang setempat dan saya jelaskan memang resmi beliau adalah anggota polisi. Kronologisnya saya jelaskan, akhirnya kata petugas tempat